Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwinovitasari dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori perkembangan bahasa anak usia dini. Sebelum kita masuk kepada materi, sebenarnya bahasa itu apa sih? Bahasa adalah bentuk komunikasi, baik disampaikan secara lisan, tulisan, dan isyarat. Apa sih fungsi bahasa itu? Fungsi bahasa yang pertama, bahasa merupakan alat untuk menyampaikan sesuatu keinginan. Lalu yang kedua, bahasa bisa kita gunakan untuk mengungkapkan emosi. Lalu yang ketiga, bahasa bisa menjadi alat untuk kita memperoleh informasi. Dan yang keempat, bahasa bisa digunakan untuk berinteraksi terhadap sesama. Nah, kita mengetahui definisi bahasa dan fungsi bahasa. Selanjutnya kita akan mempelajari teori perkembangan bahasa yang di dalamnya terdapat 3 teori pandangan yang berbeda. Nah, teori perkembangan bahasa anak yang pertama adalah teori nativis. Pandangan ini diwakili oleh Noam Chomsky, berpendapat bahwa penguasaan bahasa anak bersifat natural atau alami. Teori ini berpendapat bahwa lingkungan tidak berpengaruh besar terhadap pemerolehan bahasa anak. Namun nativisme ini berpendapat bahwa selama pemerolehan bahasa pertama anak, kemampuan lingual secara genetis, alami, dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut Chomsky, bahasa adalah sesuatu yang diturunkan melalui genetik, di mana pola perkembangan bersifat universal, yaitu lingkungan tidak berpengaruh dalam proses pematangan bahasa. Menurut Chomsky, bahasa dapat dikuasai anak secara cepat dan tidak bergantung kepada lamanya anak berlatih. Menurut para nativisme, menjelaskan bahwa anak secara lahir sudah mempunyai kapasitas internal untuk mampu mempelajari bahasa. Kemampuan bahasa dipengaruhi oleh kematangan anak seiring pertumbuhannya. Yang kedua adalah teori behavioristik. Pandangan ini diwakili oleh Skinner yang menekankan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama anak tidak dari dalam diri anak tersebut, namun melalui proses rangsangan lingkungan. Nah, menurut kaum behavioris, saat berbicara dan memahami bahasa oleh anak dari lingkungannya, di mana anak sebagai penerima pasif dari tekanan lingkungan dan tidak mempunyai peran aktif dalam perkembangan verbalnya. Nah, bagaimana para ahli behavioristik berpendapat bahwa jika anak lahir tidak membawa apa-apa, dengan seperti itu anak harus belajar melalui lingkungan dengan proses imitasi dan diberikannya penguat. Skinner 1957 memandang bahwa perkembangan bahasa dari stimulus dan respon, di mana berpikir sebagai proses internal bahasa yang diperoleh dari interaksi lingkungan. Nah, lalu teori yang terakhir adalah teori kognitif. Jean Piaget 1954 menyatakan bahwa bahasa bukanlah ciri alamiah yang terpisah, namun bahasa adalah kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif seseorang. Menurut teori kognitif ini, bahasa distrukturi oleh nalar. Jadi, perkembangan bahasa berlandas pada perubahan yang lebih mendasar dan umum di dalam kognisi. Nah, perlu kita ketahui pada perkembangan bahasa anak di mana terdapat beberapa tahapan, yaitu seperti tahapan perang linguistik 1, di mana terdiri dari dua tahapan. Yang pertama, tahapan merapan 1, yaitu anak ketika berusia 0 sampai 6 tahun. Di sini anak seperti menangis, menjerit, dan belum bisa mengungkapkan bahasa layaknya orang dewasa. Selanjutnya adalah tahap merapan 2. Tahapan ini adalah di mana anak mulai berucap kata namun belum mempunyai makna. Di sini biasanya anak berusia 6 bulan sampai 1 tahun. Tahapan selanjutnya adalah tahap 2 linguistik,
terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap pertama, tahap 1 linguistik. Di sini anak berusia 1 tahun, di mana ditandai oleh pembendaharaan kata anak kurang lebih 50 kosakata. Selanjutnya tahap 2 frasa, di mana anak berusia 1 sampai 2 tahun. Di sini anak sudah mulai bisa mengungkapkan 2 kata, ditandai dengan pembendaharaan kata anak kurang lebih 50 sampai 100 kosakata. Nah, selanjutnya adalah tahap 3, yaitu tahap pengembangan bahasa. Di sini anak sudah berusia prasekolah, di mana kemampuan bahasa anak sudah bisa memperpanjang satu kata menjadi satu kalimat. Nah, selanjutnya adalah tahap 4, tahap terakhir, yaitu tahapan menjelang dewasa ketika anak berusia 6-8 tahun. Ditandai dengan kemampuan anak bisa menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Nah, sekian pemaparan materi dari saya mengenai topik teori perkembangan bahasa anak. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.